Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang hari ini kita bisa berjumpa lagi. Dan izinkan saya hari ini untuk berbagi lagi dari firman Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk kembali renungkan firman Tuhan, yang hari ini saya ambil dari surat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, tetaplah berdoa. Sebuah ayat yang pendek, tetapi saya percaya bahwa ayat ini punya makna yang dalam sekali, bahwa setiap orang percaya haruslah terus berdoa. Apapun situasi yang kita alami, apapun pergumulan yang sedang kita lewati, tetaplah berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia punya kecenderungan kita selalu berhenti ketika kita melakukan sesuatu dan kita tidak langsung mendapatkan hasilnya. Kita cenderung menjadi putus asa, kita memutuskan untuk menyerah. Kenapa? Karena kita tidak langsung mendapatkan hasilnya. Demikian juga dengan doa. Banyak orang Kristen berpikir bahwa Tuhan harus mengerjakan seperti yang mereka minta, seperti yang mereka mohonkan kepada Tuhan. Sehingga ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, mereka memutuskan untuk berhenti berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sayang sekali banyak anak Tuhan yang tidak mengerti kenapa kita harus berdoa. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Mother Teresa. Dia berkata bahwa bagian yang paling penting dari doa bukanlah apa yang kita katakan kepada Tuhan, tetapi ini bagian yang paling penting menurut Mother Teresa, mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam doa penting sekali kita mengerti, kita mendengar apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, dalam pergumulan, dalam masalah yang sedang kita alami. Saya percaya dalam setiap masalah, dalam setiap kesulitan, Tuhan punya rancangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita teringat dengan pengalaman Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Paulus pernah punya pengalaman yang begitu luar biasa ketika Tuhan mengizinkan ada duri dalam daging. Dan Paulus 3 kali berseru, kata firman Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan untuk duri dalam dagingnya. Pertanyaannya, kenapa Paulus harus berdoa 3 kali? Kenapa 3 kali Paulus berseru? Kenapa nggak 1 kali? Kenapa nggak 10 kali atau 5 kali? Kenapa 3 kali? Karena ini yang terjadi. Setelah 3 kali Paulus berseru buat duri dalam daging, Paulus mendengar apa yang Tuhan katakan dalam pergumulannya. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Paulus menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan buat hidupnya, sehingga Paulus tidak berdoa lagi buat duri dalam daging yang selama ini mengganggu kehidupannya. Kenapa? Karena Paulus sudah mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga Paulus bisa berkata, aku terlebih suka dalam segala kelemahanku, sebab pada saat aku lemah, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Penting buat setiap kita mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap doa, dalam setiap pergumulan kita. Saya percaya dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan, ada kehendak Tuhan yang Tuhan menyatakan buat setiap kita. Oleh sebab itu, teruslah berdoa, dengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat setiap kita. Di mana saya sudah berada hari ini, tetaplah berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini, yang kembali mengajar buat setiap kami. Dalam segala masalah, dalam segala keadaan, kami harus tetap berdoa. Karena kami percaya ketika kami berdoa, Tuhan mau menyatakan sesuatu buat setiap kami. Ada kehendak Tuhan yang Tuhan akan nyatakan buat setiap kami. Dan kami percaya kehendak Tuhan yang terbaik buat setiap kami. Kami memutuskan hari ini untuk tetap berdoa sampai kami mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan buat setiap kami dalam semua pergumulan kami. Bapak, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Aku percaya Engkau sedang melawat umat-Mu hari ini. Terima kasih Bapak Surgawi, terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, demi nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, tetaplah berdoa, teruslah berdoa sampai engkau menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hidupmu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.